Siswa kelas 12 sudah bersiap-siap untuk melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi. Apakah kamu sudah punya pilihan ke perguruan tinggi mana yang akan dituju nanti? Jika kamu berencana melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri, segera persiapkan diri kamu saat ini. Salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru yakni SMPTN akan segera dibuka. Nah, jadwal seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau SMPTN 2022 pun telah dirilis oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi atau yang lebih dikenal dengan LTMPT. Nah, ini nih yang perlu dicatat. Pembuatan akun LTMPT dijadwalkan akan berlangsung mulai tanggal 4 Januari 2022 hingga 15 Februari 2022 mendatang. Berikut ini tahapan pendaftaran SMPTN 2022. Nah, yang pertama, syarat peserta, ketentuan pemilihan program studi, pemeringkatan siswa oleh sekolah, hingga jadwal SMPTN. Berikut ini langkah-langkahnya. Sahabat bisa mengunjungi website LTMPT di ltmpt.ac.id. Nah, di sini ada di halaman utama terdapat menu top 1000 sekolah, portal LTMPT, informasi umum, penerimaan mahasiswa baru, SMPTN 2022, UTBK, SBMPTN 2022, unduhan dan kontak. Nah, sekarang kita masuk ke SMPTN 2022. Terdapat menu PDSS, persyaratan sekolah, persyaratan peserta, pilihan program studi, tahapan pendaftaran, ketentuan pemeringkatan siswa, dan jadwal. Sekarang kita ke menu PDSS. PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa. PDSS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible mendaftar. Nah, PDSS mengakomodasi Kurikulum Nasional 2006 KTSB dan Kurikulum 2013 Sistem Paket dan SKS. Sekolah yang tidak menggunakan Kurikulum Nasional tidak diperbolehkan mendaftar di PDSS. Untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap. Dan pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Nah, di poin nomor 1 ada nilai rapor siswa yang eligible mendaftar. Siswa eligible itu apa ya? Nah, eligible itu siswa yang berminat mendaftar di jalur SMPTN dan memiliki prestasi akademik seperti nilai rapor dari semester 1 sampai dengan 5 serta prestasi non-akademik sesuai dengan ketentuan pihak sekolah. Lalu berikutnya ada menu persyaratan sekolah. Nah, di persyaratan sekolah, yang pertama SMA, MA, atau SMK yang mempunyai NPSN, ketentuan akreditasi. Jika sekolah sahabat memiliki akreditasi A, maka 40% terbaik di sekolahnya. Akreditasi B, 25% terbaik di sekolahnya. Dan akreditasi C dan lainnya 5% terbaik di sekolahnya. Yang ketiga, mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Berikutnya, ada persyaratan peserta. Nah, di persyaratan peserta, siswa SMA, MA atau SMA kelas terakhir, kelas 12 pada tahun 2022 yang memiliki prestasi unggul. Yang pertama, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Yang kedua, memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Yang ketiga, memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS. Dan yang terakhir, peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio.
Berikutnya, ada pilihan program studi. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Berikutnya, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Dan jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Nah, yang ketiga ini disarankan ya, tidak lintas minat tergantung ketentuan PTN yang dituju. Berikutnya, ini nih tahapan pendaftarannya. Nah, di tahapan pendaftaran itu ada pengumuman kuota bagi sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa. Lalu yang kedua, registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Wajib bagi sekolah yang belum punya akun LTMPT harus registrasi ya sekolahnya di portal ltmpt.ac.id. Nah, yang ketiga tadi di awal, Uni telah berbagi registrasi akun LTMPT bagi siswa. Ini bagi siswa kelas 12 ya, wajib. Baik dia di SMPTN maupun nanti ikut UTBK itu wajib punya akun LTMPT. Nih pendaftarannya di portal.ltmpt.ac.id, nanti pilih menu siswa. Lalu yang keempat, dilihat data. Nah, LTMPT menginformasikan jumlah siswa yang eligible mendaftar SMPTN berdasarkan akreditasi sekolah. Nanti ini di website portal LTMPT akan disebutkan jumlah siswa eligible yang berhak mendaftar di SMPTN. Lalu yang berikutnya yang kelima, sekolah menentukan calon peserta. Berdasarkan data LTMPT dari jumlah siswa, akreditasi di Dapodik, Pusdatin Kemendikbud atau Emispedis Kemenak. Jadi, siswa Kemenak pun bisa ikut jalur SMPTN. Lalu yang keenam, pengisian PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa. Yang ketujuh ini pendaftaran SMPTN. Lanjut yang ke-8 ini. Jika telah mendaftar di SMPTN, sahabat bisa melihat pilihan PTN dan program studi. Pendaftar dapat memilih paling banyak 2 PTN dengan 2 prodi loh ya. Yang ke-9 nih, bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga ini wajib mengunggah portofolio. Nah, yang ke-10, seleksi jalur SMPTN itu berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN. Lanjut yang ke-11, pengumuman hasil kelulusan SMPTN. Nih, yang ke-12 ini baru daftar ulang. Setelah diumumkan dia diterima di perguruan tinggi negeri yang diminati, lanjut dia harus daftar ulang ya. Nih, sesuai dengan PTN tempat calon mahasiswa dinyatakan diterima. Nah, misalnya bagi sahabat yang masuk di jalur SMPTN Universitas Indonesia, sahabat mengunjungi website Universitas Indonesia untuk melihat kapan penjadwalan daftar ulang masuk di sana ya. Ini dia, pengumuman kuota diumumkan pada tanggal 28 Desember 2021. Layanan masa sanggah tentang kuota itu paling lambat 17 Januari 2022 pukul 3 siang ya. Lanjut kita, ini dia. Ini yang perlu sahabat ketahui, saya masuk peringkat sekolah atau tidak sih? Nah, ini dia ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Bagi sahabat yang memiliki jurusan IPA, ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Jika sahabat jurusan IPS, akan diperhitungkan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Nah, jika sahabat memilih jurusan bahasa, memiliki jurusan bahasa ya maksud Uni ya, ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Nah, jika sahabat yang bersekolah di SMK, ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Sekolah juga dapat menambahkan kriteria berupa akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Nah, jadi sahabat lihat dulu nih, cari dulu pernah juara enggak atau prestasi akademik yang lain yang bisa menjadi tambahan masuk ke dalam pengelompokan siswa eligible di sekolah sahabat. Nah, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan itu sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Nah, penasaran kan? Gak sabaran kan menunggu jadwalnya? Jangan lupa ya, tanggal 28 Desember. Lalu ini, berikutnya yang terakhir, ini ada jadwal SMPTN.
Pembuatan akun LTMPT, baik itu siswa SMPTN maupun siswa yang ingin ikut UTBK, itu pada tanggal 4 Januari sampai dengan 15 Februari 2022. Di PDSS SMPTN, ini ada sosialisasi PDSS di tanggal 1 Desember 2021 sampai 8 Februari 2022. Ada sosialisasi SMPTN itu di tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 28 Februari 2022. Ada launching kegiatan PMB 4 Januari 2022. Ada penetapan siswa eligible itu di tanggal 4 Januari sampai 8 Februari 2022. Pengisian PDSS oleh sekolah tanggal 8 Januari sampai dengan 8 Februari 2022. Pendaftaran SMPTN itu di tanggal 14 sampai 28 Februari 2022. Dan yang terakhir itu pengumuman hasil SMPTN itu di tanggal 29 Maret 2022. Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri pada pukul 15.00 WIB atau pukul 3 siang. Nah, sahabat jangan sampai ketinggalan informasi ini ya. Ini penting buat sahabat. Terima kasih ya telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat dalam mencari informasi tentang SMPTN tahun 2022. Dan nantikan video-video berikutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.